sebagai pembuka, mungkin Mas Uceng bisa sedikit cerita karena aku kira sudah banyak ya kemarin ya melalui banyak hal di Dirty Vote dan juga kemarin yang terakhir ada Mahkamah Raya juga. Kira-kira sampai detik ini pandangan Mas Uceng terkait dengan kebebasan berpendapat itu sendiri, status quo-nya seperti apa sekarang? Dengan apa yang sudah dilalui lah kayak gitu. Gimana Mas? Gini ya, sorry. Saya kira kalau kebebasan berpendapat, saya kira clear lah ya. Dia menjadi ciri dari negara demokrasi pasti. Yang membedakan dengan negara lainnya. Saya kira adalah salah satu yang paling penting adalah kebebasan berpendapat. Karena dalam prinsip demokrasi itu kan yang paling menentukan itu adalah aspirasi dan partisipasi publik ya, yang paling penting kan. Misalnya kalau penyusunan undang-undang, yang paling penting itu adalah partisipasi, dan itu yang membedakan dengan negara lain. Ketika bikin undang-undang, negara lain bikin undang-undang ya bikin juga. Apakah dia hitung secara teknokratik dan lain sebagainya, dia bikin juga. Apakah dia sesuaikan dengan falsafah negaranya, sama. Dia bikin juga begitu. Tapi yang membedakan itu adalah partisipasi dan aspirasi. Kenapa? Karena pernyataan pendapat atau memberikan ruang buat pendapat itu bisa disampaikan, saya kira satu esensi penting demokrasi dan menjadi ciri dari demokrasi liberal kan, menjadi ciri dari demokrasi yang lebih istilahnya Habermas itu apa istilahnya Habermas itu ya, itulah demokrasi yang lebih membuka ruang ya bagi publik. Nah, masalahnya kita saya kira di Indonesia demokrasi yang lebih deliberatif. Iya, iya. Masalahnya kita di Indonesia itu saya kira yang merepresi kebebasan berbicara itu atau kebebasan menyampaikan sesuatu itu, saya kira ada 3 aktor. Ya, jadi ada aktor plat merah, aktor negara, ada aktor plat kuning. Plat kuning ini kira-kira orang yang dibayar oleh pihak tertentu ya, semacam buzzer dan lain-lain sebagainya. Dan ada yang plat hitam. Plat hitam ya orang person per person yang tidak suka dan merepresi. Dan memang apalagi kalau kita bicara di media sosial, saya kira memang kepakaran itu sering mati kan. Yang ditulis oleh Tom Nichols, The Depth of Expertise gitu. Matinya kepakaran. Saya kira, nah kalau kita lihat dan dalam berbagai kasus saya lihat misalnya ya, ada 2 pola itu. Satu adalah polanya tidak melulu misalnya represi langsung dilakukan oleh negara. Dalam artian plat merah. Negara ini maksud saya adalah lembaga yang langsung memiliki kewenangan yang disematkan pada dia. Biasanya itu pakai plat kuning kan. Dalam banyak kasus misalnya yang laporkan itu kan adalah orang-orang tertentu. Kebebasan berekspresi, kalau kita menyampaikan sesuatu pendapat itu tiba-tiba ada laporannya. Ada laporan ke kepolisian. Tetap aja menggunakan kepolisian, tapi yang dipakai itu adalah orang-orang tertentu yang menjadi pelaporan. Saya kira teman-teman SafeNet paham betul tuh dalam berbagai kasus penyampaian pendapat yang kemudian dilakukan kriminalisasi oleh negara, itu biasanya disertai dengan laporan. Ada saja tuh pihak yang melaporkan. Nah, ada juga sebenarnya penyampaian ekspresi atau perlawanan terhadap ekspresi yang dilakukan oleh plat hitam atau orang person per person. Saya mau mengatakan begini, benalu demokrasi menurut saya yang di plat merah dan plat kuning. Karena kalau di plat hitam, saya kira itu adalah ruang diskursus. Orang boleh dong. Orang boleh kalau kita menyatakan pendapat, ada yang setuju atau tidak, itu ruang yang terbuka. Ya,
Itu bagian dari kebebasan berekspresi dan semua orang bisa mendebat di situ. Bahwa ada gejala matinya kepakaran itu soalan lain. Bahwa ada gejala matinya kepakaran di wilayah itu, misalnya Quraisy Shihab ngomong apa, tiba-tiba dibantah sama anak SMA, mengatakan Quraisy Shihab tidak tahu agama dan sebagainya, itu kan terjadi di kita ya. Dan ya terlepas dari kita mengatakan itu konyol, ya tapi itu bagian dari diskursus publik yang saya kira tidak melulu bisa kita katakan itu sebagai benalu demokrasi. Tapi ketika ada ekspresi disampaikan, tapi yang kemudian melindas itu adalah plat merah secara langsung organisasi negara, ataupun plat kuning, orang yang dibayar tertentu untuk melakukan itu. Nah itu yang saya kira menjadi berbahaya. Saya nggak tahu datanya teman-teman SafeNet dan lain sebagainya, tapi kalau kita lihat data yang ada setidaknya biasanya kan begitu. Kalau Anda menyampaikan sesuatu tiba-tiba ada yang laporkan, lalu kemudian pelaporan ini kayak mendapatkan karpet merah cepat sekali gitu untuk dikenakan. Nah itu dimensi pertama saya kira kalau kita bicara soal kebebasan berekspresi. Nah dimensi kedua adalah kita harusnya bicara ada ruang-ruang yang memang diberikan kebebasan berekspresi. Kan ini berangkat dari teori konseptual yang membedakan antara res publica dengan res privata kan. Res publica itu adalah urusan publik, res privata itu adalah urusan privat. Jadi terbedakan gitu. Saya kira ada ruang-ruang yang seharusnya itu dibiarkan, tidak boleh dimasuki dengan mudah oleh hal-hal yang berbau publik. Iyalah, harusnya ruang-ruang yang lebih privat itu tetap bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Saya taruh misalnya, kalau kita bicara soal kebebasan akademik itu kan kita bisa bayangkan dia sebagai sebuah kebebasan yang for the sake untuk keilmuan kan. Jadi gitu tuh. Ada parameternya. Nah, menjadi wagu misalnya kalau orang bicara soal keilmuan tapi kemudian dianggap atau kemudian dijatuhi atau kemudian ditindas dengan dianggap sebagai bagian dari ancaman dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira makanya kenapa kebebasan ada ruang-ruang di mana kebebasan publik itu tetap harus dijaga. Bukan, kebebasan berekspresi itu harus tetap bisa dijaga. Karena itulah ruang kita. Misalnya kenapa kampus tidak boleh dimasuki? Ya salah satunya itu kan beda antara cara pandang urusan tentara dengan urusan akademis kan, yang tadi saya bilang berangkat dari logika res publica dengan res privata itu. Nah, artinya isu kedua, kalau isu pertama tadi adalah pelaku represi yang plat merah, plat kuning, isu kedua adalah di mana ruangnya nih. Harus ada ruang untuk kebebasan berekspresi yang dijaga. Harus ada ruang yang dibiarkan terbuka. Harus ada ruang yang dijaminkan kebebasan tetap ada di situ. Karena kalau tidak, menurut saya menjadi berbahaya sebuah kebebasan akademik itu kemudian akan direpresi. Yang ketiga, saya kira isunya yang saya mau omongkan itu adalah ketika negara membuat aturan yang membelenggu kebebasan berekspresi itu sendiri. Kita kasih contoh misalnya undang-undang ITE. Kita kasih contoh misalnya mudahnya orang kemudian dikriminalisasi hanya karena menyatakan sesuatu dan melalui yang namanya media sosial misalnya. Malah kemudian tiba-tiba masuk ke ruang undang-undang ITE. Padahal undang-undang ITE, kalau saya keliru saya diingatkan ya. Seingat saya maksudnya awalnya itu idenya adalah transaksi elektronik sebenarnya. Iya.
mengamankan transaksi elektronik iya. ya Mas ya. Jadi bukan bicara soal kriminalisasi di wilayah pernyataan publik melalui ruang media sosial. Nah, artinya dari apakah cuma 3 ini, saya kira tidak ya, tapi izinkan saya membatasi 3 ini yang saya mau bicarakan. Saya Iya. kira banyak faktor lain, banyak aspek lain yang harus dibicarakan. Tapi dari 3 ini saya kira harus ada upaya untuk membuat arus balik. Arus baliknya pertama misalnya adalah ya harus ada batasan yang jelas nih soal aturan buzzer, plat merah, plat kuning, ya kan? Karena ini benalu demokrasi nih, risetnya teman-teman teman-teman LP3S kalau nggak salah itu menjelaskan bahwa betapa buzzer pendengung ini adalah benalu demokrasi. Yang kedua adalah menciptakan ruang nih. Harus kita paksa ada ruang di mana kebebasan ekspresi itu masih nampak di situ. Kejadian rektor dekan Fakultas Kedokteran Unair menurut saya jadi menarik sekali itu. Di mana ruang akademik yang dia tidak menyetujui misalnya tindakan yang dilakukan oleh negara atau kemudian menteri yang memegang otoritas di wilayah itu tiba-tiba dihukumi sebagai harus pemberhentian. Kalau itu yang benar ya, cerita yang beredar di publik, kalau itu memang benar pemberhentian, artinya harus ada ruang yang diciptakan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah harus ada upaya untuk meredam yang namanya mungkin kegilaan ya, atau keinginan menggebu-gebu untuk memidanakan orang melalui sebuah proses yang namanya undang-undang ITE. Nah, saya kira tugas besar ini dari 3 perspektif ini saja, saya kira tugas besarnya menjadi tugas besar negara. Tugas besar negara untuk menerbitkan menertibkan aparat negara, untuk kemudian membuka ruang, menempatkan ada ruang yang besar untuk itu. Dan yang ketiga adalah meredam yang namanya aturan-aturan yang terlalu membelenggu kebebasan berekspresi dan ruang publik.